kirap Hari Raya Ulu-Ulu Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Dawar Blandong ya. Hari Minggu pagi ini tanggal 12 Oktober 2025. Start yaitu di timur lapangan Dusun Sido Becik. Ya, inilah Bapak dan Ibu kirap 4 kelompok, baik itu kelompok Yohanes, Matius, Lukas, dan juga yang lainnya. Ada 4 kelompok. Ya, belakangnya ini. Ya, ini Bapak dan Ibu kirap ya. Minggu pagi 12 Oktober 2026 dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh GKJW Dawar Blandong ya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu, sebentar lagi kirap dimulai menuju ke gereja. 3, mulai. Dalam nama Tuhan Yesus, dimulai. Ya, inilah kirap dari warga Gereja Kristen Jawi Wetan 4 kelompok ya, yang mana pagi hari ini menuju ke gedung gereja GKJW, pada pagi hari ini ya. Ya. Ini Karso ya, Bu Murni ikut serta kirap ya. Ya, ini kirap sudah hampir tiba di gedung gereja dalam rangka Pedingan Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua di GKJW Jemaat Dawar Blandong.
kita ini sudah sampai di gereja dan peserta kirap sudah masuk di dalam gedung gereja untuk melaksanakan ibadah. Dilanjutkan dengan hari raya persembahan ulu-ulu. Dilanjutkan dengan hari raya persembahan ulu-ulu ya. Pada Minggu pagi ini 12 Oktober 2025 ya. Ya Bapak Ibu, marilah kita pujikan yaitu pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Kita
dalam tema ibadah pada saat ini, membudayakan persaudaraan sejati, metingaken kagem katresnanipun Gusti. Petingan kagem Gusti. Nah, petingan kagem Gusti. Nah, ini mengajarkan kita semuanya untuk melihat hidup kita ini, kita mempersembahkan diri, membudayakan persaudaraan sejati itu sebagai petingan kagem Gusti. Dan secara khusus pada saat ini dalam sukacita kita merayakan unduran yang kedua, dan GKJW secara keseluruhan sebagian besar minggu ini pun juga merayakan unduran yang kedua di Bondowoso, di Argosari, Malang Selatan, juga ada di teman-teman yang lain, di Ngagel, di Surabaya ada hari raya kedua. Oleh karenanya Bapak Ibu, metingaken kagem Gusti punika kita sanggepi dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 256 bait 1 dan yang ketiga. Seringkali pula kita menyakiti hati istri kita, suami kita, anak-anak kita, juga menyakiti hati orang tua. Dan tentunya ini membawa kita jatuh dalam dosa. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita mengambil saat teduh, kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Bersama
Iya, calon bakal putri. Iya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika baca ini, leksioner kita pada pagi hari ini, dari dua raja-raja tadi ada raja yang kena penyakit kulit menular atau menajiskan. Kalau di dalam bahasanya Alkitab itu kusta. Tetapi di dalam TPLI terjemahan yang terbaru tidak ada kata-kata kusta. Karena kata kusta itu mendiskreditkan atau membuat orang tersingkirkan. Maka penyakit kulit, kalau di kitab yang perjanjian baru, terjemahan baru, di situ sebutkan penyakit kulit, begitu saja. Tetapi Bapak Ibu, di dalam situasi konteks di dalam Alkitab kita, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, penyakit kulit yang menajiskan itu orangnya itu diasingkan. Kalau situasi sekarang itu, seperti waktu tahun 2020, penyakitnya apa? Covid, Corona, moro-moro diasingkan. Pak Sahar rasanya diasingkan ya Pak. Saya diasingkan di kamar saya seminggu. Kita diasingkan ya, seperti itu bayangannya. Kayak itu tidak boleh ikut ibadah, tidak boleh didekati, apalagi yang kena sakit itu perempuan. Dan kemudian di dalam bacaan kita, baik raja-raja dan juga dalam Timotius, itu konteksnya adalah konteks patriarki. Sampai dalam 1 Timotius 2, di situ bagaimana cara peribadatan. Sing lanang kaya piye, sing wedok kaya piye. Bukankah Adam yang diciptakan dahulu baru Hawa? Bukankah Hawa yang dulu digoda dan kemudian dia berdosa dalam semuanya? Itu kan konteks situasi di dalam budaya patriarki. Tetapi bukan masalah budaya patriarki, pesan mendalamnya itu Bapak Ibu. Dari bacaan kita raja-raja dan Timotius itu ada kesan dan pesan sing wis berdosa, sing orang yang salah, orang yang sakit sudah disembuhkan. Maka ada sikap yang harus dilakukan. Kalau di dalam bacaan kita yang pertama, di dalam raja-raja tadi, Naaman ini, orang yang sakit ini, kemudian dia merasa, wah ini ngapain saya harus menuruti yang aneh-aneh seperti itu. Tetapi dia menuruti, dia selulup, kalau bahasa saya itu selulup di air 7 kali, selulup gitu, selulup ya. seluruh. Oh, ini selulup, ini aku selulup. Selulup ya. 7 kali kemudian dia tahdir. Kemudian dia sembuh. Terus apa yang dilakukannya? Di ayat yang terakhir, yang Birsani, ayat 15. Kemudian dia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah pemberian dari hamba-Mu." Terus kalau pada zaman kitab perjanjian lama itu membuat pemberian itu memberikan kepada Tuhan, begitu, itu sebagai ya, karena saya sudah ditahirkan, saya sudah disembuhkan, maka ada sesuatu yang aku berikan kepada Tuhan, kayak ada upeti begitu. Tapi permasalahannya bukan upetinya, tapi ungkapan syukur. Ungkapan syukur. Dan di dalam 1 Timotius 2 itu sikap dalam peribadatan itu pun juga ungkapan syukur. Laki-laki, perempuan, yang laki-laki mengajarkan, yang perempuan yang mendengarkan, dan tentunya perempuan ini dalam kehangatan kasihnya dia akan membimbing anak-anaknya, dan dia akan membawa dari dulu yang dari kisah kejadian yang Hawa tergoda, oleh karena hikmatnya dia akan menjadi pembimbing. Ada kerelaan hati. Nah, demikian pula ketika dalam bacaan Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ada berapa orang? 10. Nah, ada 10 orang yang sakit kulit. Kulit, ya, ampun kusta. Karena dalam kitab saya tidak ada kustanya. Yang menajiskan. Kulit yang menajiskan.
Kemudian dia berteriak, tahu Bapak Ibu, kalau sakit ini itu najis, maka tidak berkumpul. Dia jauh di seberang sana dan berteriak. Dia mawas diri karena hukum orang dulu itu wah kejam banget pokoknya. Kalau penyakit kulit wis dikucilkan. Dan kalaupun berkumpul di dalam persekutuan dan tahu dia akan dirajam. Benar ya? Nah, dia memegang teguh itu. Kemudian dia berteriak, dia jauh. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, awalnya berteriak, Pak Lestari, tolong. Rumah akhirnya di situ karena agak terlalu jauh. Woi, tolong. Kita bisa bayangkan bagaimana dia berteriak dan itu menjadi orang di sekitarnya itu kayak tertarik. Apa ibu yo? Nyapa wong kuwi? Oh, kuwi wong ora kulit kuwi. Dia sedang kena kutuk begitu bahasanya. Pokoknya dia lelek ngono kuwi. Dan ternyata mereka, Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus mengutus, kayak seperti tadi. Dan laporan raja, pergilah, suruh kok ningali. Nurut toh. Udahlah, orang 10 tadi berangkat. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ning dalan Bapak Ibu, cuma nurut budal orang imam-imam. Budal. Ning dalan waras. Sayangnya sing dari 10-10-nya waras. Mari bosone nek waras itu baredan, ora masalah. Jawa Timur sembuh adalah waras. 10 sembuh, sing balikmu 1. Sing balik siji lho iki. Sing balik situ. Sing songo nang ndi? 16. Tidak diceritakan di dalam kitab. Ngopi, ya ngejak pacaran ngopi, terus di mana? Jajan di kono. Mulai karena bersuka citanya dia pulang ke saudara gitu. Tetapi 1 orang saja yang dia kembali. Tuhan Yesus berkata ayat 17 dan 18, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Berarti kalau orang asing dia bukan orang, ya, tapi dia orang Samaria lah, orang Yunani atau bagaimana, pokoknya bukan orang golongannya. Ini malah orang asing sing kembali. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Tuhan Yesus dalam akhir perkataannya adalah imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah dan pergilah. Tetapi di sini kita bersama-sama diajak, ya Tuhan, kalau dipecah gitu ya, berkah. Saya mendapatkan istri, saya mendapatkan anak, saya ada orang tua, saya ada pekerjaan. Pak aku ora kerja, wah aku duwe lemah, wah aku duwe iki aku. Tapi ya terkadang memang kita menjadi orang yang ke-9 itu, bukan yang ke-1. Maka perayaan unduh-unduh, baik unduh yang pertama dan unduh yang kedua, tidak hanya soal perayaan dan persembahan saja, tetapi unduh-unduh adalah refleksi iman. Apalagi bulan Oktober ini Bapak Ibu, wah, ya ondo-ondo, ya ono sesuk iki tukar pelayanan PDI, Pak Saman yo ngaturi tanggal 26 kok ono wayang wis serkileran. Yo puji Gusti, ternyata kita dapat berkah dari banyak orang di sana ke sini, dan di luar dugaan kita ternyata ada sosok yang misi saya, ternyata pamfletnya sudah kemana-mana. Dawar Bandung ono kubro ning kono mudah pirun. Sapa nyono? Pak Ane Pak nyono. Tetapi ini adalah refleksi hidup kita Bapak Ibu. Dan saya ketika panjenengan bangun bangunan,
gunungan itu betul ada uangnya dikeluarkan. Pak, ini duit metu nggih, mbuh kasih kelompok, mbuh ngrobot duit dhewe, mbuh pisungsung. Tapi ketika panjenengan balik meneh, iya ya. Nggih gunungan iki guyub karo sedulur sak kelompok, ana sing nyeruti napa jenenge? Nyeruti pere, ana sing bunteli, ya ngono ya karo guneman, ya karo cerita rono cerita rene, karo ngomong itu maknanya. Ngumpul sesarengan, ada tangan-tangan yang kreatif yang buat penjor-penjor. Saya tidak tahu ternyata dhuwur iki kates. Akhir Buyun mau gorong-gorong ini, tiba dhuwur iki kates. Saya nggak tahu ternyata dengan tangan-tangan seperti itu, dengan kesederhanaan kita, karena bulan-bulan 10 ini lewong dawar lemai lagi nelon-neloni sik durung tandur durung panen, tetapi panjenengan bisa mengungkapkan ya apa yang ada ibarat diperes iki metune ya wis ora getihe wis ora sembarang kali ya ini kita. Karena yang awalnya kita 10 orang yang berteriak, Tuhan tolonglah aku, Tuhan dalam kekurangan aku lo nyuwun tolong, dalam sakitku aku berdoa kepadamu, dalam kurangnya aku mohon kepadamu, dalam segala hidupku aku mohon kepadamu. Tapi memang yang satu orang ini yang kembali, sing balik, maka kita semuanya memantapkan diri. Ya, saya adalah satu orang itu. Dari 100% pun 100%, dari 10 orang balik siji, kita semuanya. Dan terwujudnya bahwasanya panjenengan dari melangkah dari lapangan ke sini, saya ngobrol dengan Pak Carit, luar biasa Wagandawa. Senadyanto lain, senadyanto iya kerso, yo senadyanto rotok. Awal begini, iya tapi ini wujud, ini adalah kita. Janjane angel. Wong siji balik nang Gusti Yesus iki angel, tapi dilakoni lho Pak. Dan itulah kita. Kita sedang mencoba untuk merefleksikan diri. Dari 10 orang yang diselamatkan, yang ditahirkan, akulah yang satu yang kembali kepada Tuhan, yang mengucapkan syukur dalam kehidupan kita, yang melakukan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kita semuanya. Kita apa Bapak Ibu? Dengan kagem Gusti. Petingan kagem Gusti adalah hidup kita. Amin. Yesus berpesan bersikaplah ini lihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, ada masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Kita kembali kepada padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan kami kasih-Mu penuh. Syukur atas kebersihan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman.
agar kami tak sesat. Dalam acara yang kedua, yaitu perayaan Kudu, yang kedua di Gereja Kecamatan Landong, yaitu Petingan Kagem Kamulyani Gusti. Sebelum kita mengadakan tilangan, Bapak Ibu tetap duduk di tempat karena dari panitia sudah menyiapkan yaitu untuk sarapan, dan nanti setelah sarapan kita akan mengadakan tilangan. Sambil menunggu sarapan, kami dari segenap Majelis Pasamuan juga dari panitia, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Matur nuwun sangat dumateng sedaya warganipun Pasamuan Dawat Blandong ingkang antusias. Selasa paceklik anangan jenengan antusias medhingaken kagem kamulyaning Gusti. Nah, boten sak paket. Niki khusus panggil khusus Pak Pendeta. Aduh, jadi, kembali. Nah, ini khusus Pak Pendeta. Untuk kali ibu sak paket. Dipersilakan ke Roman. Loh. Monggo Pak niki Pak. Monggo maju Pak. Tiga ramean tombok kangen. Sama Ibu. Aku udah tak delok gramean tombok kangen. Masih mau gawar yo kangen. Lho malah Pak Pendeta
aja ini bentar wangi biro nggak mana ya Allah ya teman-teman Pak Pendeta 400.000 untuk jalannya Pak Pendeta kali Pendeta ya matur nuwun Pak Pendeta mimiti ya kudune ngono wong dagangan iku nek gara-gara plaris kudu diplaris iki Bapak wonten nah niki tombone asam urat nek nurut jajan satu jeruk setiap hari asam urat bisa hilang 250 Mas Edi iki yo kabeh kena asam urat kabeh kolesterol ini jangkep 250 jangkep yo bagi jangkep 300 ya jangkep 300 satu ayo 300 dua 325 waktu ini bisa kepila 325 satu 350 dijangkepi 350 satu dua 350 Pak Tri dah niki senengane wong wedok-wedok nek wong lanang kepanasan nggih mereka rine apa meneh rine 300 kompor 500 satu dua 500 dua setengah ada berapa 600 satu dua 650 700 800 satu dua 3 800 Pak Krisno oh bukan sani gambar doae oh ya enggak bojone gak masuk lah gak podo duwe gak podo gue pakai 400 500 tanpa nandur langsung panen bisa dimakan 525 cepat cepet 525 550 600 satu 675 gorong cakep 675 ya 700 ayo 700 iya mbak itu balik gak bisa wah 700 satu 725 800 Pak doanya ya itu gak bersalah 800 satu dua 3 850 ayo bulan Yohanes 850 satu 875 Mas Andre satu dua 875 Bu Ana
tambah 50, 450, 450, 1, 2, 450, 3, Mbak Nia. Mbak Nia. 250, 350, 400, lemari 2 pintu, ya. 500 kalau Bapak ini. 500 kalau dari Bapak ini. 500, 1, 550. Wah, ayo 550. 1, 2, 3, 550. Bahkan niki wonten sabun peralatan mandi 200 wonten Tambah 50. 200 Tambah 250 300 Tambah 50. 350 seneng bersih-bersih Pak Komadi 350 Pak Komadi 350 1, 400, 1, 2, 3. Ayo, ayo, Matius, Mbak, ya Mbak Dinan. Mak kita tren Pak, takut jadi sopan. Cek lo kan boleh. Ayo, Mbak Dinan, ayo. Ya. Dia nomor terus. Ditambah ini konstitusi 1 200 tanpa nganggur 400 puluh jadi dari kandung sing larang bawangi beras 400 lawe sing larang wadahe tak kekno 400 lawe 450 Pak Komadi. Ayo, 500 sak wadahe 500 550. 550 Pak Pri. 575. Kita berambah. 575. 600 iki beras sak wadahe. Sak iki lho sing anak abang. 600. 1 650. 650. Lalu jane Pak Pri iki. Iki sing garap kok gade iki. 650. 1 2 3. Pak Pri dino konsumsi. Enak, Pak Dita. Pak Komadi 500. Aku ada kena. 501 2 3 Murni 500 Murni. Markus 1 Yohanes Matius Markus yang ada di tengah sing ono nanase ya sing ono nanase 1 juta Untuk Markus 1 juta 1,5 juta 1,5 juta 2 juta 2 juta Markus sing ono nanase 2 juta tambah 2 juta 50 2 juta 150 2 juta 150 Markus sing ono nanase 1 2 Pak Polono tambah 2 juta 175 jangkep 2 juta 200 2 juta 500 2 juta 500 2 juta 500 lawe
2.500.000 cakap. Ayo, balik. 1, 2. Mas Lawe kok lho. Berapa kono? 2.570.000. Dicaket iki Pak. 2.570.000. Cakep ini. Habis. 1, 2, 5, 70. 1 jangkap 2.600.000. 1 20 juta. Nah ini tuh paling 20 juta cakep ya. 1, 2, 3. 2.600.000. Pak Trisno.